Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar, para penonton yang saya hormati, ada 7 golongan manusia yang Allah tidak menyukainya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan memperdulikan mereka, tidak melihat mereka, tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya. Di sini saya ingin menyampaikan dengan singkat mengenai 7 golongan manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah manusia yang melakukan lesbian maupun homoseks. Melakukan lesbian, berhubungan kepada sesama jenis, sesama perempuan, mengeluarkan hasrat birahi perempuan sesama perempuan, atau menginginkan berhubungan lelaki sama lelaki. Nah, orang ini, pelaku lesbian, berhubungan dengan sesama jenis perempuan dan perempuan, atau homoseksual, melakukan hubungan lelaki sama lelaki, adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sebagai kodrat manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan manusia dengan 2 jenis, yaitu lelaki dan perempuan. Allah menciptakan perempuan adalah untuk manusia, untuk lelaki. Ketika lelaki menginginkan keturunan, maka tentunya sudah dipersiapkan oleh Allah, yaitu perempuan. Oleh karena itu, ketika hubungan ini menyalahi dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan hubungan dengan sesama jenis, maka tentunya perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar kodrat sebagai seorang manusia. Lalu dari mana apabila kita manusia menginginkan keturunan, menginginkan anak, sedangkan hubungan itu dilakukan sesama jenis? Perbuatan itu berarti akan memutuskan hubungan keturunan, menghentikan hubungan keturunan, yaitu keturunan seorang penerus manusia, yaitu bayi, anak, remaja, sampai dewasa, dan sehingga tua. Lalu yang kedua adalah orang yang sering melakukan onani, mengeluarkan sperma di luar
istrinya sendiri, baik dengan tangan maupun yang lainnya. Onani adalah sangat dibenci oleh Allah, juga berdosa bagi sang pelakunya. Kemudian letak dari dosa berbuat onani, mengeluarkan sperma di luar istri adalah karena membuang-buang calon keturunan, membuang rantai, memutuskan rantai keturunan, karena dibuang begitu saja. Sperma yang bakal menjadi calon penerus manusia di atas bumi ini dibuang begitu saja. Dan ini perbuatan yang melanggar, perbuatan yang dibenci, perbuatan yang termasuk perbuatan maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah orang yang menyetubuhi binatang. Orang yang menyetubuhi binatang. Ketika ada keinginan syahwat, keinginan birahi, maka dia berhubungan dengan binatang. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat menjijikkan, sangat tercela, dan itu sangat melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perbuatan semacam ini, berhubungan, menyetubuhi binatang, adalah perbuatan yang tidak sesuai kodrat seorang manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, lelaki dan perempuan. Diciptakan lelaki untuk perempuan dan diciptakan perempuan untuk lelaki. Allah juga menciptakan binatang. Perempuan ada binatang lelaki. Binatang perempuan diciptakan untuk binatang lelaki, dan binatang yang laki-laki, jantan, diciptakan untuk binatang betina. Kalau perbuatan ini dilakukan, manusia menyetubuhi berhubungan dengan binatang, maka perbuatan itu adalah sangat melanggar, sangat bertentangan dengan sebagai kodrat, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat adalah kelompok manusia yang sangat dibenci oleh Allah, adalah orang yang menyetubuhi istrinya dari jalan belakang, dari dubur. Seorang suami menyetubuhi istrinya dari jalan belakang, bukan dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ini juga perbuatan yang sangat menjijikkan, sangat tercela, dan sangat tidak disukai oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima adalah orang yang menikahi ibunya dan anak perempuannya sekaligus. Seorang lelaki menikah dengan ibu, dan ibu atau perempuan tadi memiliki anak perempuan, dan lelaki itu sekaligus menikah kepada keduanya. Menikahi ibunya, menikahi ibu dan anak perempuannya sekaligus. Perbuatan ini sangat melanggar,
sangat tercela, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah membenci seorang laki-laki yang menikah kepada ibu, lalu kemudian menikah juga kepada anak perempuannya? Karena sebagai suami yang sudah bernikah atau menikahi ibunya, punya tanggung jawab kepada anaknya, baik anak perempuan ataupun anaknya yang laki-laki. Kepada anak perempuan yang dinikahi, sang suami mempunyai tanggung jawab baik kepada ibunya yang dinikahi maupun kepada anak-anak dari perempuan yang dinikahi itu. Tanggung jawab memelihara, menjaga, merawat, menghidupinya, menjaga kehormatannya, ataupun menjaga nyawanya. Nah, ketika seorang lelaki menikah sekaligus menikahi anak perempuannya, maka tentunya ini sangat melanggar, sangat melawan, bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kemudian yang keenam, kelompok manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berzina kepada istri tetangga, merusak pagar ayu tetangganya, berhubungan berzina kepada istri tetangganya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah orang yang sering menyakiti hati tetangganya, orang yang suka menyakiti hati tetangganya, orang yang memfitnah, orang yang hasud, menjelek-jelekan tetangganya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, menyakiti tetangga adalah termasuk perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tetangga adalah bagian dari keluarga, bagian dari keluarga seseorang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari pembalasan, yaitu hari akhirat, maka muliakanlah tamu, muliakanlah tetangga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar supaya berbaik, berbuat baik, menghormati kepada tetangga, karena tetangga adalah bagian dari keluarga kita, bagian dari keluarga seseorang. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, 7 perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bagaimana caranya kemudian Allah mengasihi, mencintai kita? Karena dari 7 golongan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan membenci, tidak suka, tidak akan mengampuni, tidak akan memperdulikan, tidak melihat, dan kelak dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena 7 perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar ketentuan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Kalau kita di awal dibenci, kemudian akhirnya kita disayang, maka langkah yang harus kita ambil adalah hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghentikan apa yang telah kita perbuat di dunia ini.
Jadi jalan satu-satunya agar supaya ketika kita di awal ini, di kehidupan kita ini, termasuk manusia yang dibenci oleh Allah, lalu di akhirnya kita disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bertaubat kepadanya. Berniat untuk tidak mengulangi perbuatan yang kita lakukan. Banyak-banyak membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berniat untuk menghentikan perbuatan yang kita lakukan, berniat untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah kita lakukan, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak juga melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi, perbuatan-perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan berupa amal soleh sebagai penebus dari perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menjadi manusia yang dibenci oleh Allah, lalu kemudian kita menjadi manusia yang sangat disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membenci kita karena kita berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa kepadanya. Dan Allah mencintai kita, menyayangi kita karena kita berbuat baik, bertaubat dari apa yang pernah kita lakukan berupa maksiat dan dosa. Ketika Allah membenci seseorang, membenci seorang hambanya yang bermaksiat, maka kebenciannya itu akan dilimpahkan di dalam kehidupannya di dunia ini. Dan kelak di akhirat Allah akan membalas dari apa yang pernah diperbuat berupa maksiat dan dosa ketika di akhirat nanti, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kepada setiap hambanya, Allah akan menganugerahkan baik di dalam dunianya juga di dalam kehidupan akhirat, menganugerahkan kasih sayang di dunianya dengan memberikan segala nikmat, memberikan segala apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh manusia itu sendiri ketika masih hidup di dunia ini, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan kecintaannya, dan juga kelak di akhirat Allah akan memberikan balasan dari perbuatan yang baik yang pernah dilakukan di dunia ini berupa amal soleh. Allah akan masukkan ke surganya nanti di akhirat nantinya. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai video saya yang berjudul Di Awal Dibenci, Awal Kita Dibenci, dan Akhirnya Kita Disayang. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan barokah tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai manusia yang selamat dari murka, dari kebencian, dari tidak diampuninya dosa-dosa kita, dari siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ikuti terus video yang
akan datang insya Allah. Dan saya mohon bantuan, dukung channel saya Shodikin Asri, insya Allah bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.